Pagi anak-anak, saat ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang kita pelajari saat ini tentang perkembangbiakan tumbuhan yang secara alami, secara tak kawin atau vegetatif. Secara garis besar, tumbuhan itu berkembang biak ada beberapa cara. Yang pertama, secara generatif, itu jika didahului dengan pertemuan serbuk sari atau sel kelamin jantan dan kepala putih atau sel kelamin betina. Contoh bunga mawar, padi, jagung, kamboja itu secara generatif. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa pertemuan serbuk sari atau sel kelamin jantan dan kepala putih atau sel kelamin betina. Contoh tunas, umbi, geragi, spora, membelah diri, stek, mencangkok dan sebagainya. Itu secara vegetatif. Sedangkan secara alami adalah perkembangbiakan yang tanpa bantuan manusia. Bisa dibantu dengan angin, air, ataupun binatang, tapi tanpa bantuan manusia. Itu secara alami. Contohnya ya tunas, tolon, umbi, umbi batang, umbi akar, umbi lapis, rizoma dan seterusnya. Sedangkan yang buatan adalah jika perkembangbiakan itu dibantu dengan manusia, misalnya cangkok, stek, penyerbukan pada tanaman vanili itu dibantu oleh manusia. Ini contoh membelah diri. Membelah diri adalah perkembangbiakan di mana terjadi pada hewan bersel satu. Contohnya di sini ganggang Euglena volvox. Jadi tumbuhan bersel satu itu akan membelah intinya dulu. Intinya membelah. Setelah intinya membelah, lama kelamaan inti selnya itu akan menjadi individu baru karena pembelahan juga akan diikuti oleh cairan sel dan plasma selnya. Kemudian tunas. Tunas terjadi pada tanaman pisang, lidah buaya, bambu. Jadi tunas di sini adalah tumbuhan baru atau tanaman baru itu tumbuh dari bagian batang dari tanaman induknya. Contoh pisang, bambu, tebu dan lidah buaya. Sedangkan ada tunas lain yang tidak tumbuh di batang tapi di daun, contohnya cocor bebek. Di batang contohnya tanaman cemara. Tunas semacam ini disebut dengan tunas adventif atau tunas liar. Contoh lain sukun, cemara, talok. Ini ada gambarnya di sini. Tanaman sukun itu berkembang biak dengan tunas adventif, talok. Cocor bebek dan cemara itu berkembang biak dengan tunas adventif. Sedangkan cara berkembang biak lainnya adalah dengan spora. Spora adalah alat perkembangbiakan berupa butiran halus. Di sini ada kotak spora, di dalamnya ada butiran-butiran halus. Jika kena media tanam dia akan tumbuh. Di balik di sini juga ada. Di lumut juga ada butiran-butiran halus, di balik daun ini juga ada. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah di sini lumut, tumbuhan paku, suplir, jamur. Cara berikutnya adalah dengan geragi atau batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Jadi ini terdapat geragi-geragi atau stolon-stolon. Ini stolon atau geragi dan itu akan dapat tumbuh tumbuhan barunya. Contoh peganggang, arbei, rumput teki, tanam. Itu berkembang biak dengan geragi atau stolon. Rizoma atau akar tinggal, batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Biasanya ada buku-bukunya, berbuku-buku atau berlapis. Contohnya jahe, lengkuas, kunyit dan kencur. Itu berkembang biak dengan rimpang. Kemudian ada batang yang mengembung berisi cadangan makanan. Batang ini bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, ini terjadi pada bengkoang, ubi jalar, kentang. Itu berkembang biak dengan umbi batang. Sedangkan kalau umbinya itu berlapis-lapis,
yang terdiri dari daun yang mengelilingi ini berlapis-lapis, ini juga akan berlapis-lapis. Itu berkembang biak dengan umbi lapis. Contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga tulip. Nah, kalau akarnya yang menggembung berisi cadangan makanan, ini disebut dengan umbi akar. Tumbuhan yang berkembang dengan umbi akar adalah wortel, lobak. Lobak itu sebenarnya juga wortel putih. Itu berkembang biak dengan umbi akar. Nah, demikian penjelasan Pak Dian. Dalam perkembangbiakan secara vegetatif, tumbuhan itu dapat dilakukan dengan membelah diri, contohnya ganggang, euglena, volvok, tunas, pisang, bambu, tebu, tunas adventis, cocor bebek, cemara, talok, sukun, umbi batang, kentang, ubi jalar, wortel, lobak itu berkembang biak dengan umbi akar. Umbi lapis contohnya bawang, bunga tulip, baik bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Rizoma atau akar tinggal atau rimpang terjadi pada jahe, kunyit, lengkuas. Geragi atau stolon terjadi pada peganggang, arbei, rumput teki. Spora terjadi pada tumbuhan paku, jamur. Demikian penjelasan Pak Dian hari ini. Ya, semoga kalian bisa mengerti akan apa yang kalian pelajari dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.